Oke, selamat siang sahabat kompas.com. Saat ini saya sedang bertemu dengan dua koncone Pak Jokowi. Ketika Maiso UGM ya Pak ya. Siap. Sebelah kiri saya ada Bapak Irwansyah. Ya. Dan sebelah kirinya lagi ada Bapak Joko Santoso. Ya, Pak, nanti saya mau tanya soal masa-masa kuliah bersama dulu. Siap. Nah, Bapak ini teman seangkatan ya Pak ya? Betul, kita seangkatan. Angkatan 80, tahun 1980. 1980 di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, lulusnya pasti beda-beda nih. Pasti. Ada yang duluan, ya. ada yang longgar betul, ya. Betul. Kalau Bapak lulusnya Saya belakangan. Oh, Dia belakangan. dulu, berarti habis Pak Jokowi wisuda, Mas Irwansyah. Ya. Saya setahun kemudian persis. Oh gitu. Ya. Jadi, nah Pak, salah satu momen yang sering diulas ya Pak ya, adalah soal Pak Jokowi naik gunung ketika masa kuliah. Ya, Nah, ya. Bapak ini adalah teman naik gunung juga. Iya. Siap. Nah, bisa diceritain Pak? Ya, karena kita tergabung waktu kita mahasiswa itu kan ada Mapala Silpagama. Nah, kita tergabung di Mapala Silpagama itu untuk beraktivitas naik gunung, kemudian melakukan orientasi dan lain-lain. Nah, kita sering bersama-sama melakukan kegiatan itu. Nah, kabarnya ada satu momen di Gunung Kerinci ya Pak ya, yang saat itu sebenarnya bukan cuma sekedar kegiatan outdoor. Ya. Nah, itu pada saat itu ceritanya gimana Pak, naik Gunung Kerinci itu? Ya, Tahun berapa? Siap. Oke. Itu kurang lebih di Februari 1983 dan kebetulan waktu kita ke Kerinci itu ketua tim ekspedisi ke Kerinci itu Mas Joko Santoso. Mungkin Mas Joko Santoso bisa menjelaskan lebih lanjut. Moga Mas. Jadi ceritanya waktu kita naik Gunung Kerinci itu sebenarnya itu momen bersamaan dengan Pak Jokowi mau daftar Menba. Sebenarnya ya. Jadi poin pertamanya sebenarnya beliau itu mau daftar Menba. Tetapi karena waktu itu saya dalam secara terbatas mengumumkan bahwa kita mau naik Gunung Kerinci, Menba dia gagalkan, akhirnya dia mau ikut naik Gunung Kerinci. Nah, ngomong-ngomong, saya tidak mengikuti detail dalam arti memandu, mengikuti satu berkan karena saya punya tanggung jawab sebagai ketua tim. Jadi saya ketika naik gunung itu cenderung saya berjalan paling belakang. Nah, singkat cerita ternyata dari semua kita ber-13, tapi akhirnya jadinya ber-12 sampai ke atas. Nah, 12 itu ternyata yang nomor 1 ya Pak Jokowi. Oh, yang duluan sampai puncak. Pertama kali. Ringan ya Pak? Badannya Mungkin badannya ringan, kemudian ada satu lagi yang kawan-kawan perhatikan, dan akhirnya saya perhatikan di foto. Dia ternyata hobinya sampai hari ini, benang merahnya sejak zaman dulu, dia pakai hobi sneaker. Jadi ketika kita semua pakai sepatu Lars, hanya dia mungkin ya pakai sepatu cat. Jadi dia naik gunung pakai sepatu? Iya, fotonya ada. Dan bisa dia Sampai punya pertama kali. Ya bukti aman. Iya. Dan saya kan omongan kawan-kawan saya buktikan ketika saya buka foto dia, album yang saya punya. Ya saya juga sudah posting di Facebook juga. Memang betul. Jelas sepatunya sepatu cat, sepatu sneaker. Dan dia paling depan lagi. Iya, itu. Nah, selain naik Gunung Kerinci yang mungkin bagi beliau juga momen yang paling historikal ya, kan ini kan sangat jauh ya. Ya dia ke Merapi juga bareng saya, ke naik Gunung Lawu. Jadi gini, beberapa pertanyaan selain Kompas, wartawan lain saya juga 3 hari lalu saya juga diwawancara. Pertanyaan kawan-kawan adalah, kawan wartawan ya, apakah beliau ikut pengurus? Beliau tidak ikut pengurus. Tidak aktif sebagai pengurus Mapala Silpagama. Tetapi saya memastikan setiap Mapala Silpagama naik gunung, 95% absen saya menyatakan dia pasti ada. Itu. Pasti ada. Tapi kalau camping dia nggak ikut. Tapi kalau naik gunung dia pasti ada. Kenapa tuh Pak? Dia emang hobinya naik gunung. Hobi naik gunung. Iya. Jalan kaki Bukan ya, camping. Iya. Dia hobi naik gunung karena saya itu saya tidak beberapa punya fotonya. Beberapa saya nggak ada. Tapi saya coba rangkum cerita dari banyak kawan yang ceritakan saya. Memang dia ternyata dia bukan pengurus Silpagama, bukan, tidak aktif. Tapi setiap ada kegiatan naik gunung Silpagama, dia pasti ada. Pasti ada, gitu ditanya. Pak, ada apa momen paling yang tidak bisa dilupakan dalam naik gunung di Kerinci itu? Mungkin Pak Irwansyah atau Pak Joko? Mungkin Pak Irwansyah bisa cerita. Karena saya pribadi karena saya lebih banyak sebagai ketua tim, artinya ya tidak mikirin satu persatu kawan-kawan gitu. Cuman yang paling mengesan yaitu bahwa dia ternyata yang paling dahulu, paling pertama, paling depan itu. Oh, satu hal lagi, waktu Kerinci ada cerita yang akhirnya membuat dia bikin program. Jadi
ceritanya ketika kami berangkat dari Padang menuju Gresik Tuwo di kaki Gunung Kerinci, kami itu di Solok di atas Indarung, Taman Hutan Raya HR Juanda di daerah Indarung. Bis kami serempetan. Oke. Silakan. Akhirnya bis ini dibawa ke daerah Solok ya, dibawa ke Solok. Nah di Solok itu akhirnya kami kan nongkrong di pinggir jalan. Nah ketika kita di Solok itu kan pasti banyak melewati perkampungan, pemandangan. Itu ternyata diamini oleh, saya punya pendapat ketika beliau menjabat presiden tahun 2015 atau 16 ya. Beliau punya program revitalisasi 1000 rumah gadang. Iya betul. Ternyata idenya dari situ. Oh, emang apa yang terjadi Pak pada saat itu? Ya kita kan nongkrong setengah hari ya. Nungguin bis lapor polisi kan. Ya kita di pinggir jalan nongkrong aja. Nah ternyata waktu beliau pidato di depan warga Sumber lah, dia cerita ada sekian puluh tahun yang lalu ada anak muda yang datang ke sini, ya dia sendiri. Nah ternyata cerita itu ketika saya ceritakan ke kawan-kawan yang menulis buku ini, Kerinci 83 itu, dia amini bener ternyata. Memang idenya dari situ, dia ngasih ke saya itu. Jadi program pembangunan sekarang tuh idenya justru dari pengalaman sendiri. Itu, Pak. Di antaranya itu. Itu. Termasuk kita melewati lahan Lubuk Linggo 120 kilo yang jalan tanah. Kalau 83 itu kan 120 kilo, Pak. Itu tanahnya tanah. Mungkin juga saya kok meyakini juga ada ide akhirnya dia punya program namanya infrastruktur ya. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Mungkin Pak Irwan. Pak Irwan, itu tahun 80-an sebenarnya kan organisasi mahasiswa kan mungkin mulai marak ya Pak pada saat itu ya. Artinya mungkin di antara satu teman angkatan ada yang ke sana, ada yang ke sini. Tapi bagaimana pada saat itu kekompakan atau kesulitan? Ya, betul. Jadi angkatan kita ini kan angkatan tahun 80 Mas. Dan tahun 80 itu kan masih hangat-hangatnya pemilu. Iya, betul. Sehingga pengaruh politik di luar kampus itu ternyata ada pengaruhnya juga ke dalam kampus. Makanya ada organisasi kemahasiswaan di luar kampus yang masuk di kampus, contohnya misalkan HMI, GMNI, PMKRI dan lain-lain. Masuk ke UGM nih Pak ya? Masuk ke UGM dan juga masuk ke Fakultas Kehutanan. Termasuk angkatan Bapak. Betul. Disitulah organisasi-organisasi senior-senior kita berebut anggota, berpengaruh. Sehingga kita sebagian ada yang HMI, bagian ada PMKRI, ada GMNI dan lain. Ada juga yang ibaratnya dulu itu golongan putih. Sehingga ini yang tidak kemana-mana, tidak kemana-mana. Dan disitulah yang dikatakan Pak Joko Santoso tadi, kita ada momen di tahun 83 setelah hangat-hangatnya dalam penerimaan mahasiswa baru tahun 80, 81, 82 dengan hangatnya organisasi-organisasi, kita satu angkatan sadar bahwa kenapa kita harus terkotak-kotak. Disitulah kita ada ide dan momen ke Kerinci itu kita jadikan rekonsiliasi dari keseluruhan kita satu angkatan, sehingga peserta yang berangkat ke Kerinci itu dari 3 kelompok tadi kita bersama satu nasib, satu penanggungan lah, gitu kan. Situasinya memang harus lebur betul. Dan setelah ibaratnya kegiatan Kerinci itu pulang ke kampus, kita kumpul kembali, disitulah kekompakan angkatan 80 itu terjadi. Dalam dinamisasi pertemanan dicampur politik tadi Pak, posisinya Pak Jokowi di mana? Nah, Pak Jokowi itu dia tidak sebagai pengurus baik di organisasi HMI, PMKRI, GMNI, bahkan bukan pengurus di Silpagama, tetapi beliau aktif di dalam ibaratnya kegiatan-kegiatan perkumpulan. Dan beliau punya prinsipnya terlihat pada beberapa situasi. Beliau ini sebetulnya pemersatu yang ikut bagaimana memotivasi meleburkan kita. Dia memang kalau menurut saya karakternya memang pemersatu. Jadi dia tidak pro kemana-mana, tetapi bagaimana polarisasi ini tadi disatukan kembali. Dan peran beliau sangat kelihatan. Pak, masih ingat nggak Pak, apa bentuk dari sikap pemersatu atau mengayomi teman-temannya tadi? Apa bentuk yang paling bisa kita? Salah satu itu tadi salah satu bahwa setiap kegiatan apapun dia selalu ikut. Artinya ada kegiatan di salah satu kelompok, dia ikut, di kelompok lain dia ikut dan sebagainya. Dan momen di Kerinci ini Pak, ada satu yang agak lucu sebetulnya, tetapi ternyata terjadi.
kan keberangkatan kita untuk menuju ke Padang itu kan dengan cerita yang prihatin lah ya. Naik bis dari Jogja, kita naik kereta ke Jakarta, dari Jakarta kita naik bis ALS kalau nggak salah dulu kan, ANS. Kemudian nyebrang ke Lampung, kemudian lewat Trans Sumatera sampai ke Padang, bahkan sebelum sampai pun sempat juga kecelakaan dan sebagainya. Nah, di situ kalau saya lihat dengan kelelahan kita, dengan kecapean kita, masing-masing tentu ada yang emosi dan sebagainya. Wajar ya Pak, udah lelah segala macam. Ya, sempat ada yang berantem. Betul. Sempat ada 2 orang teman, yaitu Pak Bambang sama Pak Arwo itu mungkin kelelahan dan emosi, sempat berantem gitu kan. Nah, disitulah peran Pak Jokowi bagaimana menenangkan kembali, memotivasi lagi dan sebagainya. Itu saya lihat karakternya memang beliau pada posisi yang bijak lah, orangnya bijak. Gitu, jadi banyak kenangan. Pak, terakhir Pak, mungkin Pak, Bapak sebagai teman kuliah dulu, bagaimana, kan pasti mengetahui perjalanan akademik ya Pak ya? Siap. Terutama akademik. Apa tanggapan Bapak ini tentang berita ijazah palsunya Pak Jokowi? Saya kira gini ya. Atau ini perlu ditanggapi nggak Mas sebenarnya? Ya, jadi menurut saya ini masalah ijazah, terutama ijazah S1 ya, kehutanan. Ya, kalau menurut saya sih, saya baca-baca di medsos dan sebagainya, di video pihak yang meragukan, mengatakan dengan keyakinan memiliki 2 saksi yang akan memberikan kesaksian tentang kepalsuan itu. Saya katakan, ayo berhadapan dengan kami, saksinya ini 80 orang. Ya kan? Plus dosen dan institusinya gitu loh. Jadi silakan saja kepada netizen atau masyarakat, logikanya percaya kepada yang punya saksi 2 orang atau yang lebih 80 orang ini, saksi yang membawa kita ini sama-sama masuk tahun 80, mulai lulus di 85 dan seterusnya. Dan ijazah kami asli lah. Asli semua. Iya. Pak Joko, terakhir nih Pak. Menurut Bapak, Pak Joko yang satunya lagi, Pak Jokowi perlu nggak nanggepin isu itu? Sebagai ketua tim nih. Saya pikir tidak perlu. Tidak perlu. Saya kebetulan saya secara pribadi di Facebook itu mungkin saya termasuk salah seorang teman yang paling banyak membuat status yang isinya Pak Jokowi. Karena mungkin saya yang punya foto dokumen pribadi ketika zaman kuliah. Mungkin saya termasuk orang teman yang paling banyak koleksi fotonya beliau. Saya banyak ditag. Nama saya banyak ditag dalam konteks ini. Aku nggak nanggapin. Yang ngapain dibikin pusing? Seperti tadi Pak Irwansyah bilang, ini kan malah bikin kita pusing kelala. Saya nggak perlu tanggapin. Nggak perlu tanggapin. Kalau banyak yang percaya, ya Pak? Ya peduli amat kan, seperti Pak Irwansyah bilang di status Facebook dia. 2 kali jadi wali kota, sekali jadi gubernur, 2 kali jadi presiden. Makanya KPU dengan jajarannya itu orang semua. Di luar konteks kalau orang-orang kelompok mereka itu menyatakan itu konspirasi macam apa? Indonesia sekian 10 juta orang. Betul. Berarti calon-calon pilkada, pilgub dan pilpres itu aja udah 5 kali KPUD itu melakukan verifikasi. Apa iya semua sekolahan tempat kuliahnya Pak Jokowi itu menipu? Apa iya KPU bodoh? Ya kan? Itu satu konteks, ya kan? Jadi nggak masuk akal lah. Nah, kaitannya dengan pilkada dan pilpres, kalau memang ada dugaan ijazah palsu, yakinlah pasti kelompok atau tim kelompok persaing waktu pilkada maupun pasti udah gugat duluan. Iya. Itu saja logika sederhananya kan gitu. Iya, itu. Jadi nggak bener lah isu-isu itu. Ya kita tidak tahu apa kepentingan pihak yang mengangkat isu itu. Karena isu yang sekarang ini kan kembali ke isu yang lama. Iya. Daur ulang. Ya kita prinsipnya kita lihat saja, santai saja. Iya, betul. Iya. Gitu. Terima kasih Pak Irwansyah dan Pak Joko, semoga sehat selalu dan persoalannya cepat selesai gitu Pak. Amin. Siap. Amin, siap ya. Oke, itu dia wawancara saya dengan Bapak Irwansyah dan Pak Joko yang selaku teman kuliah Pak Jokowi di UGM. Sampai jumpa di wawancara-wawancara kami selanjutnya.